Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-45 dari 80 topik. Tugas dan tata kerja pelaksanaan Land Reform. Penerimaan tugas dan tata kerja pelaksanaan Land Reform diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981. Kegiatan pelaksanaan tugas Land Reform dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa selaku kepala wilayah dengan perincian-perincian ketentuan sebagai berikut. Kegiatan Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan Land Reform meliputi hal berikut. A. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Land Reform. B. Mengambil keputusan terhadap persoalan pokok mengenai pelaksanaan Land Reform. C. Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Land Reform Pusat. D. Memberi bimbingan, petunjuk, serta pedoman pelaksanaan Land Reform untuk daerah-daerah. E. Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul karena pelaksanaan Land Reform yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah. F. Melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan Land Reform. G. Memberikan laporan kepada Presiden tentang pelaksanaan Land Reform. Kegiatan gubernur dalam pelaksanaan Land Reform meliputi hal berikut. A. Melaksanakan instruksi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. B. Menyusun rencana pelaksanaan Land Reform pada daerah tingkat 1 sesuai dengan instruksi dan pedoman dari Menteri Dalam Negeri. C. Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Land Reform Provinsi. D. Memberikan bimbingan, pembinaan, dan petunjuk mengenai pelaksanaan Land Reform di daerahnya masing-masing. E. Mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah. F. Memberikan hak milik atas tanah yang dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Land Reform. G. Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul berhubung dengan pelaksanaan Land Reform sesuai dengan kewenangannya. H. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Land Reform di daerahnya masing-masing. I. Memberikan laporan tentang pelaksanaan Land Reform di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri. Kegiatan Bupati, Wali Kota dalam pelaksanaan Land Reform meliputi hal berikut. A. Melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah tingkat IB. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Land Reform pada daerahnya sesuai dengan pedoman instruksi tersebut. Huruf A di atas meliputi kegiatan inventarisasi pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah-tanah yang ada di daerahnya. C. Mengajukan dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Land Reform Kabupaten Kota Madya. D. Menetapkan tanah kelebihan dari batas maksimum. E. Menetapkan benluk, jumlah, dan cara pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik menurut pedoman yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri. F. Mendaftar para penggarap dan menetapkan prioritas para petani yang akan mendapat bagian tanah serta menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan. G. Mengeluarkan surat izin menggarap, SIM, dan menetapkan prioritas para petani yang akan mendapat bagian tanah serta menetapkan luas dan letak yang akan dibagikan. H. Menentukan tanah-tanah yang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur jumlah dan cara pembayaran ganti kerugian tanah dari petani yang memperoleh bagian tanah. I. Mengusulkan redistribusi tanah objek Land Reform. J. Memberikan izin pemindahan hak atas tanah pertanian yang diredistribusikan. K. Menetapkan cara-cara pengembalian tanah-tanah yang digadaikan. L. Mencegah terjadinya pemilikan, penguasaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tempat tinggalnya di luar letak tanahnya. M. Mengadakan dan atau mengusulkan pembinaan PC Tani Land Reform. N. Meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980. O. Memberikan petunjuk, pedoman bimbingan, dan penyuluhan mengenai pelaksanaan Land Reform di daerahnya masing-masing. P. Mengadakan pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan Land Reform di daerahnya masing-masing. Q. Mendamaikan dan memberi putusan tentang sengketa-sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Land Reform. R. Memberikan laporan mengenai PC laksanaan Land Reform di daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri. Tugas camat dalam pelaksanaan Land Reform meliputi hal berikut. A. Membantu Bupati, Wali Kota Madya Kepala Daerah dalam kegiatan berikut. 1. Penelitian mengenai pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah pertanian yang terkena Land Reform.
2. Penentuan bagian tanah yang tetap dan yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh pemerintah. 3. Inventarisasi mengenai tanah-tanah objek land reform. 4. Inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah objek land reform. 5. Penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah. 6. Pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absete. 7. Memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian. 8. Memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa land reform. B. Melaksanakan instruksi dan petunjuk bupati, wali kota madya kepala daerah. C. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai berikut. 1. Menerima pembayaran uang pemasukan dari penerima redistribusi dan menyetorkannya kepada cabang Bank Rakyat Indonesia setempat. 2. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. 3. Melaksanakan perjanjian bagi hasil atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang kebijaksanaan mengenai pencetakan sawah. 4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan land reform di daerahnya. 5. Mencegah timbulnya pemilikan, penggunaan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum dan absete. 6. Memberikan laporan pelaksanaan land reform kepada Bupati, Wali Kota Madya Kepala Daerah. Kegiatan Kepala Desa dalam pelaksanaan land reform meliputi hal berikut, membantu camat dalam kegiatan berikut. 1. Penelitian mengenai pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah pertanian yang terkena land reform. 2. Penentuan bagian tanah yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah. 3. Inventarisasi mengenai tanah-tanah objek land reform. 4. Inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah objek land reform. 5. Penelitian dan penentuan prioritas bagi petani penggarap yang akan menerima redistribusi tanah. 6. Pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absete. 7. Melaksanakan perjanjian bagi hasil atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang kebijaksanaan mengenai pencetakan sawah. Melaksanakan instruksi dan petunjuk camat atau bupati, wali kota madya kepala daerah. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai berikut. 1. Melakukan pendaftaran tentang perjanjian bagi hasil. 2. Mengusulkan kepada camat mengenai keanggotaan panitia pertimbangan bagi hasil desa. 3. Mendamaikan, menyelesaikan masalah gadai tanah, bagi hasil, dan pelaksanaan land reform. 4. Melaporkan kepada camat mengenai permasalahan yang timbul, baik yang sudah maupun yang belum dapat diselesaikan. 5. Memungut uang sewa dan uang ganti rugi dari menerima redistribusi dan menyetorkan kepada camat. 6. Mengawasi pelaksanaan land reform dan perjanjian bagi hasil di wilayahnya. 7. Membuat laporan bulanan pelaksanaan camat kepala wilayah mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan land reform. Berlainan dengan land reform di Rusia, di Indonesia kepada bekas pemilik tanah diberikan ganti kerugian. Di Rusia, semua tanah disita oleh negara dan diberikan kepada buruh untuk dipergunakan secara cuma-cuma. Di Indonesia, tanah yang diambil oleh pemerintah diredistribusikan kepada para petani penggarap dengan hak milik dan dengan memungut uang pemasukan. Sementara itu, di Rusia hak milik perseorangan atas tanah dihapuskan. Semua tanah menjadi milik negara. Tanah tidak diredistribusikan kepada para petani penggarap dengan hak milik, tetapi diusahakan secara kolektif atau sebagai perusahaan negara. Land reform Indonesia justru bertujuan memperluas pemilikan tanah para petani kecil, petani penggarap dan buruh tani. Land reform di Rusia menghapuskan hak milik perorangan atas tanah, sedangkan UPA tetap mengakui hak milik itu. Land reform di Indonesia pernah diimplementasikan dalam kurun waktu 1961 sampai 1965, tetapi kurang berhasil. Saat program land reform tersebut diluncurkan, kondisi politik di Indonesia sedang tidak stabil. Pada masa itu, dikenal pendekatan politik sebagai panglima, yaitu setiap kebijakan pemerintah dimaknai dalam konteks politik. Partai Komunis Indonesia, PKI, kemudian menjadikan land reform sebagai alat yang ampuh untuk memikat simpatisan. Land reform diklaim sebagai alat perjuangan partai mereka dengan menjanjikan tanah sebagai faktor penarik untuk perekrutan anggota. Pola ini memang kemudian menjadikan PKI cepat disenangi oleh masyarakat luas,
terutama di Pulau Jawa yang petaninya sudah merasakan kekurangan tanah garapan. Namun, bagi petani bertanah luas, land reform merupakan ancaman bagi mereka, baik secara politik maupun ekonomi, yaitu kekhawatiran terhadap akan menurunnya luas penguasaan tanah mereka yang akhirnya berimplikasi kepada penurunan pendapatan keluarga dan kesejahteraan. Program land reform hanya berjalan intensif dari tahun 1961 sampai tahun 1965. Kegiatan yang utama adalah 1. Pendaftaran tanah dan 2. Penetapan tanah kelebihan serta pembagiannya pada petani tak bertanah. Sementara itu, pelaksanaan UU PBH belum sempat berlaku efektif. Melalui pengukuran dan pendaftaran tanah, diketahui tanah-tanah kelebihan yang akan diredistribusikan. Tahap ini diperkirakan berlangsung selama 1 tahun. Pada ulang tahun UPA yang kedua, tanggal 24 September tahun 1962, pembagian tanah tahap pertama yang meliputi wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat mulai dilakukan. Untuk tahap kedua, seluruh Indonesia direncanakan akhir tahun 1963 atau paling lambat awal 1964 sudah dapat dilaksanakan. Diperkirakan antara waktu 3 sampai dengan 5 tahun pekerjaan land reform dapat dirampungkan. Pada akhir Desember tahun 1964, pembagian tanah kelebihan di Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumbawa, wilayah tahap pertama, dilaporkan dari 337.445 hektare tanah kelebihan telah dibagikan sebanyak 296 hektare. Untuk tahap kedua, berhasil dibagikan sebanyak 152.502 hektare tanah. Upaya itu belum sempat menampakkan hasilnya, pemerintahan Soekarno telah digulingkan dan diganti oleh pemerintah Soeharto. Namun demikian, pemerintah Orde Baru yang berkuasa pada masa berikutnya mengklaim bahwa land reform tetap dilaksanakan meskipun secara terbatas. Data yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, BPN, menyebutkan bahwa total objek tanah land reform adalah 1.601.956 hektare. Pada kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2001, telah diredistribusikan tanah seluas 837.082 hektare, 52%, kepada 1.921.762 petani penerima. Selain itu, untuk tanah absete dan tanah kelebihan maksimum, telah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah seluas 134.558 hektare kepada 3.385 orang bekas pemilik dengan nilai ganti rugi lebih dari 88 triliun rupiah. Khusus selama era pemerintahan Orde Baru, untuk menghindari kerawanan sosial politik yang besar, land reform diimplementasikan dengan bentuk yang sangat berbeda. Peningkatan akses petani kepada tanah dilakukan melalui kebijakan berupa penyeimbangan sebaran penduduk dengan luas tanah dengan cara memindahkan penduduk ke daerah-daerah yang tanahnya luas melalui transmigrasi. Program ini kemudian dibarengi dengan pengembangan PIR, perkebunan inti rakyat. Luas tanah yang diberikan kepada petani plasma mengikuti ketentuan batas minimum penguasaan, yaitu 2 hektar lahan garapan per keluarga. Semenjak era reformasi, telah terjadi perkembangan yang menggembirakan, yaitu telah cukup banyak pihak yang membicarakan dan peduli dengan permasalahan land reform meskipun masih terbatas pada wacana. Namun demikian, sampai sekarang belum berhasil disepakati bagaimana land reform dan agraria reform, pembaruan agraria, tersebut sebaiknya untuk kondisi Indonesia. Demikianlah materi topik ke-45, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.